teman-teman semuanya. Kembali dengan saya Santi Sitohang di acara Obras Tapping. Obras Tapping itu adalah obrolan santai tapi penting tentunya. Kali ini saya punya teman ngobrol santai ya, namanya Miss Greta ya. Dia adalah seorang pianis handal, dia juga guru piano juga dan ada beberapa profesi juga selain itu. Nanti langsung aja Miss Greta yang akan memperkenalkan diri. Tapi di momen ini adalah momen yang luar biasa karena kita punya topik yang lagi viral banget, yaitu tentang gereja yang bukan berasal dari Kristus. Gereja yang ngaku-ngaku memakai firman Tuhan tapi sebenarnya mereka nggak percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Nah, pasti akan sangat menarik banget. Jangan skip ya video kami, tonton terus dari awal sampai akhir. Kalau kamu mau kasih pendapat ya, mau bertanya, silahkan ya. Nanti kita akan jawab. Oke, Miss Greta, langsung aja Oke, perkenalkan dirimu kepada kita semua. Shalom. Hai, shalom. Hai teman-teman, nama saya Greta. Saya ini asal dari Surabaya. Memang tadi sudah dijelaskan saya berprofesi sebagai guru piano dan juga guru bahasa Inggris. Nah, di gereja saya bermain piano setiap minggu di Wow, gereja. Dan jadi membantu pastor pelayan saya Tuhan juga. ya. Pelayan Tuhan juga. Udah kurang lebih berapa tahun ya? 17 tahun lebih kayaknya di bidang Wow, udah pemusik. suhu. Udah suhu ya ini ya. Enggak lah, enggak. Suhunya Oke. tetap Tuhan loh. Susunya Tetap tuh Tuhan Yesus. Tuhan, si amin. Nah teman-teman semua, kenapa saya mengundang Sister Greta? Karena begini, jadi ada namanya satu kelompok yang mengadakan Bible online dan mereka menawarkan untuk belajar soal wahyu. Tapi ternyata setelah diikutin, rupanya wah ternyata banyak banget kejanggalan, perbedaan yang selama ini kita terima sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat gitu. Nah, Hmm. saya pribadi termasuk salah satu dari murid, tapi mungkin sekarang lebih baik teman saya dulu yang akan cerita bagaimana Miss Greta ini bisa masuk ke Bible online ini dan kenapa kelas ini menjadi kelas yang ternyata bukan berasal dari firman Tuhan yang sesungguhnya. Nah, by the way, sebenarnya aku langsung aja spill aja ya nama sebenarnya gereja yang menawarkan pengajaran ini namanya Gereja Zin Zion Z ya. Tulisannya sih Sin Cheon G. Nah, aku nggak tahu ya cara pengucapannya seperti apa. Kalau ada teman-teman yang tahu, langsung aja di chat kasih tahu sama kita. Maafkan kalau saya saya salah mengucapkan karena saya bukan orang Korea, saya orang Indonesia gitu ya. Saya Indonesia gitu kan itu. Itu style Korea kan begitu ya. Aku ada beberapa teman Korea juga, tapi mereka speak Indonesia bukan speak English ya. Nah, ini berasal dari Korea dan pemimpin mereka adalah dari gereja ini adalah Lee Man Hee yang disebut sebagai Yohanes Baru yang mereka percayai Yohanes Baru itu adalah pengganti dari Yohanes yang ada di Pulau Patmos yang menerima kitab yang terbuka. Karena Rasul Yohanesnya udah mati katanya sudah meninggal. Jadi tiba-tiba langsung tring digantikan oleh Yohanes Baru yang ternyata dia adalah Lee Man Hee dan mereka mengklaim bahwa gereja mereka lah yang paling benar dan pemimpin mereka lah yang paling benar dan di luar itu semua berasal dari si setan. Oke, menarik bukan? Jadi stay tune. Oke, Miss Greta, langsung saja bagaimana Miss Greta bisa masuk ke area ini? Nah, awalnya itu saya biasa kan lihat-lihat Instagram gitu. Nah, saya scroll-scroll, terus ketemulah iklannya Iya. yang cuma didesain secara biasa aja, nggak profesional gitu. Tapi di situ ada kata-kata Master Bible Study atau Master Bible Class, Mhm. terus ada kata-kata gratis. Gratis gede ya. Gratis. Oke. Nah, itu adalah strategi marketing yang mereka pakai. Kan kita Oke. suka yang gratis-gratis ya. Betul, apalagi emak-emak dan ibu-ibu gitu kan. Betul. Betul, betul. Lalu. Terus saya lihat ini kok belajar Alkitab gratis, menarik juga ya, karena saya kan juga kepingin ya belajar Alkitab. Loh, bukannya selama ini tuh sudah belajar Alkitab gitu kan, udah Iya ikut benar, Kristen betul. udah sekian tahun gitu ya. Betul, betul.
Kenapa tuh? Kenapa tuh Kak, Miss Greta? Padahal yang aku tahu pelayan Tuhan, belajar Alkitab banyak, masih Oh, kurang ya? kalau kurang sih ya enggak juga, tapi kita itu kepingin bertumbuh lah ya. Kan Alkitab itu setiap harinya pemaknaannya itu kan berkembang sesuai dengan kita punya kedewasaan dan kita juga punya kerinduan lah ya untuk Oke. mengenal Alkitab lebih dalam. Nah, saya tuh mikirnya mungkin nanti ini bisa dijelaskan nih kayak dari sekolah STT gitulah model-modelnya dari bahasa aslinya apa, terus misalnya metode-metodenya seperti apa gitu kan. Nah, saya cuma pikirannya sederhana seperti itu. Nah, saya lihat, oh ya ini gratis juga sih, ya lumayan lah ya. Nah, Terus, Kak Greta, Miss Greta, coba kan tertarik kan pasti bukan karena gratisnya doang dong. Kalau ah, gratisnya tapi materinya kita juga buta, kayak seperti beli kucing dalam karung dong ya. Nah, ya sebenarnya betul. ada poin lain nggak di dalam promonya mereka, e-flyersnya mereka selain gratis yang gede? Apa yang mereka tawarkan yang juga membuat Miss Greta ini jadi tertarik untuk join gitu? Nah, mereka mengatakan bisa menguasai Alkitab dalam waktu 9 bulan, Hmm, ditambah dengan 1 bulan yang pre-basic ya. pre-basic. Jadi total adalah 10 bulan. Lalu Oke. mereka juga menawarkan di program tersebut dalam waktu 10 bulan itu kami yang ikut-ikut ini bisa mengerti arti perumpamaan. Artinya dengan selama 10 bulan belajar, terus tambahan gratis pula, Miss Greta udah kebayang, wis akan wisuda nih, jadi STH gitu ya? Bener nggak? Bayangan Bener saya nggak? bukan STH sih, kalau Jadi apa? STH kan Master? harus 4 tahun gitu. Terus Ya, kalau MTH kan 2 tahun lagi. jadi Nanti ada 6 belum tahun lagi total. diangkat misalnya dari PJT lah apalah Tapi ini bisa jalur, bertambah-tambah kan? jalur tikus, maksudnya jalur jalan Nah, tikus. heeh. Ini bisa dipangkas jadi 9 bulan tuh saya wow, kok bisa gitu 9 bulan gitu. Hmm, Nah, mungkin ada informasi juga yang cukup menarik. Mungkin mereka menawarkan juga, tapi itu mungkin di pelajaran pertama ada akan diwisuda dan segala macam gitu kali ya. oh ya, itu ditawarkan di awal. Itu Hmm, sudah di Korea dengan ada videonya sih. ada videonya ya. 1.600 Seratus 1000 ribu 166.000 sekitar segitu ya. sekitar Dan itu segitu sangat menarik banget ya. ya. Dari seluruh dunia loh kumpul Betul. di situ. Mungkin satu lagi ada mungkin tentang wahyu kali ya. Jadi sesuatu hal yang menarik buat Betul. mereka. Karena di Wahyu itu banyak sekali soal apa simbol-simbol dan ya ada Ya, ayat-ayat betul. firman Tuhan yang kita sendiri kalau baca sendiri kayaknya nggak ngerti gitu kan. Harus Ya, perlu bantuan ya, sama orang-orang yang punya pewahyuan. Nah, oke. ya. Berarti sekarang Miss Greta pada waktu itu udah langsung masuk dan apa kesan pertama pada saat ikut pelajaran yang pertama? Saya ada pertanyaan sih dalam hati waktu dihubungin, kok bahasanya bahasa Korea, kan Oh, mana yang oke. ngerti gitu kan. Hmm, Wah, itu saya sudah pertanyaan dalam hati, ini sesat apa enggak sih? Tapi kan kalau kita mau tahu ini sesat atau tidak, kita nggak bisa bilang dong ini sesat hmm, tanpa ada bukti. Ya, buktinya. betul. Ya. Nah, akhirnya oke, saya ikut. Awal-awal saya ikut pelajaran ya biasa aja, cuma saya merasa ini kan pelajarannya dasar banget ya buat Mm-mm. saya Iya. gitu. Kenapa? Karena saya sebenarnya udah tahu apa semua yang diajarkan di dasar itu ya dari mana saya tahunya dari YouTube, dari pendeta-pendeta yang sudah pernah menerangkan hal itu dan khotbah-khotbahnya juga saya pernah dengar. Oke. Jadi itu Apa yang ya, jadi di kelas yang pertama itu namanya pre-basic ya, 1 bulan. ya. Jadi itu semua pelajaran yang diterima semua tentang dasar yang sebenarnya juga Miss Greta juga udah dapet sebelumnya gitu. Mm-mm. Dan kenapa mau terus lanjut lagi padahal very basic gitu ngabisin waktu menurut aku. Ya, saya pikir ya karena ini dasar ya, ya sudahlah kan itu kan prosedurnya ya udah saya Oh, ikutin oke. aja lah gitu ya. Dan lagi pula di dasar itu kan nggak terlalu banyak penyimpangan atau bahkan mungkin tidak ada penyimpangan ya karena kan arti yang mereka jelaskan dan pengajaran yang mereka jelaskan itu Alkitabiah sebetulnya. Cuma di beberapa bukan di beberapa ada satu sesi di mana tiba-tiba nama Yohanes baru diperkenalkan dan itu
cuma sekedar lewat Lewat aja. aja gitu. Hmm, Terus, tapi itu juga menimbulkan sebuah pertanyaan buat saya, ini siapa ya Yohanes baru ini? Kok tiba-tiba namanya ada? oke. Nah, cuma karena itu cuma sekedar lewat dan ini juga didasar dan saya masih melihat bahwa ini pengajaran yang masih alkitabiah, ya sudah saya ikutin aja Oke. gitu. Berarti selama pelajaran di dasar yang selama 1 bulan itu menurut Miss Greta everything is still fine ya lah ya, masih Ya, masih logic, masih selama ini yang kita terima gitu ya. Nah setelah itu kan masuk ke apa namanya ada 3 ya, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, ya kan? betul. Total is 9 bulan. Nah di 3 bulan pertama ini Miss Greta masuk dan apa yang Miss Greta alami selama di 3 bulan itu gitu? Pelajaran apa aja? Terus ada kejanggalan-kejanggalan apa aja? Boleh kasih tahu sama kita? Di awal-awal tuh ngajarin misalnya tentang hati, tentang ladang, tentang pohon, lalu tentang cawan gitu ya, tentang apalagi apa artinya itu. Mereka mengajarkan juga tentang kegenapan dan wujud kegenapan, nubuatan ya. Dan mereka menurut saya itu sistematis banget. Kenapa? Mereka mengatakan, oh di perjanjian lama seperti ini, wujud kegenapannya adalah seperti ini. Kalau di perjanjian baru ayatnya ini, lalu wujud kegenapannya adalah ini. Which is memang itu ada unsur Alkitabnya juga, Bible-nya juga, tapi di beberapa poin itu nggak masuk gitu. Hmm, Apa sudah mulai menyimpang? Menyimpangnya itu di mana? mhm, Di pengertiannya oke. gitu. Boleh nggak Misalnya, sebutin oh, supaya supaya kita tahu apa aja sebenarnya yang menurut Miss Greta itu menyimpang? Misalnya poin soal lahir baru kah, harusnya begini yang kita terima soal periuk, soal apa gitu. Yang ya, selama ini Miss oke. Greta dapat. Yang saya dapat pengajaran mereka itu lebih ke comot-comot, ya, comot Hmm, ayat perjanjian lama, lalu diartikan. Memang ada beberapa Alkitab yang, maksudnya yang pengertiannya memang di Alkitab ada gitu, ayat-ayat itu ada, tetapi ada hal-hal yang mereka tidak jelaskan juga. Ini oke. contohnya ya, saya ketika dijelaskan tentang masalah cawan. Cawan Hmm, itu mereka membahas ada cawan murka yang di kitab Wahyu, lalu ada cawan yang pinggan atau cawan yang lain ya di perjanjian lama atau perjanjian baru seperti itu. Tetapi mereka tidak menjelaskan misalnya tentang arti cawan penderitaan. mhm, Ya, oke. cawannya Yesus kan, Mhm, sanggupkah kamu meminum cawan yang aku minum? iya, Pada saat Yesus kan ngomong gitu sama muridnya. iya. Nah, itu mereka nggak jelaskan. Jadi di sini kelihatan bahwa pengajarannya itu tidak utuh Hmm, gitu. Kedua, ketika hal ini dilontarkan kepada mereka di ruang break room, mhm, breakout room, iya. itu mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, Mhm, pertanyaan saya dan mhm, teman-teman yang lain iya. yang mengikuti di breakout room itu. Apa yang mereka jawab adalah ya dikembalikan lagi ke Kita lagi. pengetahuannya mereka gitu Oh, tentang oke. apa artinya itu menurut mereka, bukan apa artinya itu menurut secara keseluruhan, menurut Alkitab secara keseluruhan. Itu pertama Hmm, saya lihat, loh kok ini ya pengajarannya menurut saya kok kurang lengkap gitu ya. mhm, Tentang pohon misalnya itu juga kurang lengkap menurut saya. mhm, Terus tiba-tiba ada pengajaran tentang lahir baru hmm, iya. gitu. Nah, menurut mereka orang yang lahir baru itu orang yang mengerti arti perumpamaan. Tetapi yang mereka lupakan adalah Sakius itu lahir baru. Kenapa lahir baru? Karena detik dia terima Tuhan Yesus dan detik itu dia berubah dan dia mengatakan pada Yesus bahwa dia akan mengembalikan 4 kali lipat apapun yang dia ambil. Mhm, Detik Paulus lahir baru, waktu itu dia langsung buta, dia ketemu Tuhan kan, dan dia menyadari kenapa dia salah, dia membunuh banyak pengikut Tuhan, dan mhm, detik itu dia juga mengalami perubahan. mhm, Lalu bagaimana dengan penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus? mhm, Detik dia ketemu Yesus dan dia mengatakan,
Tuhan Yesus, ingatlah aku. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu contoh-contoh lahir baru. Mereka ini langsung lahir baru karena ketemu dengan Yesus sendiri. Dan hidup mereka mengalami perubahan. Jadi kalau mereka mengatakan hidup baru itu atau lahir baru itu karena harus mengerti perumpamaan, sampai kapan kamu akan mengerti perumpamaan dalam Alkitab? Ya, Iya. tidak seperti itu. Seandainya dipanggil Tuhan, tapi masih belum ngerti Alkitab, padahal udah percaya Yesus. Menurut versi mereka, orang seperti ini akan langsung ke neraka. Padahal Alkitab berkata, dengan mulutmu kamu mengaku, dengan hatimu kamu percaya, kamu diselamatkan. Nah, hari ini saya langsung tersadarkan ketika Kak Santi ini di ruang breakout room mendiskusikan tentang hal itu. Jadi akhirnya mereka dengan berani mengatakan bahwa orang yang tidak mengerti perumpamaan tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Gitu. Nah, jadi itu adalah bagian yang sangat mengecoh kita semua. Ya, padahal tidak ada sama sekali ayat mengatakan mengerti perumpamaan masuk sorga itu tidak ada. Gitu. Iya, betul. Ya. Nah, jadi berarti ada beberapa poin itu ya yang membuat hatimu bergetar gitu ya. Hatimu bergejolak dan gempa bumi gitu kan. Nah, oke, pada saat kapan akhirnya Miss Greta memberanikan diri untuk menyatakan bahwa lu dengan gue itu beda gitu. Oke. Tapi jujur ya, mereka tuh smooth banget loh. Sampai kita nggak smooth gitu. Yes. Sampai kita tuh nggak bisa membedakannya kalau di awal-awal apakah ini benar atau salah gitu. Yeah. Cuma pada saat mereka menerangkan arti-arti misalnya, dan itu contohnya misalnya arti cawan itu adalah wadah, ya. Terus cawan itu adalah apa? Organisasi. Lalu ada cawan yang dari Tuhan, ada cawan yang bukan dari Tuhan. Yeah. Nah, terus mereka menerangkan gini, berarti kan ada organisasi yang benar, ada organisasi yang tidak benar, ada gereja yang benar, ada gereja yang tidak benar. Nah, persoalannya itu mereka mengaku bahwa gerejanya mereka yang paling benar sendiri ya sedunia, gitu Yes, loh. betul. Dan kita ini yang disuruh untuk merefleksi, ya. Jadi di setiap pelajaran itu ada namanya refleksi. Dan di dalam refleksi itu kita mikir sendiri, kamu ini udah berada di organisasi yang tepat atau belum, hatimu ini sudah tepat atau belum, apakah kamu gandum atau ilalang, apakah kamu ini atau itu. Sebetulnya refleksi itu nggak salah, karena memang kita harus introspeksi atau merefleksi pengajaran yang ada kan. Tetapi semua refleksi ini sebetulnya motivasinya yang salah, yaitu diarahkan kepada pengajaran mereka, diarahkan kepada organisasi mereka, diarahkan kepada gereja mereka, diarahkan kepada pemimpin mereka. Yeah, that's right. Yang mereka akuin itu adalah pemimpin yang paling benar sedunia, gereja paling benar sedunia, organisasi paling benar sedunia, dan di luar organisasi mereka atau gereja mereka atau pemimpin mereka itu sesat semua. Nah, berasal dari iblis katanya gitu kan, berasal dari setan. Berarti sebenarnya udah begitu banyak poin-poin yang begitu berbeda dengan iman kita lah gitu ya, apa yang mereka ajarkan. Ya, betul. Jadi kesimpulan Miss Greta tentang apa yang mereka ajarkan pada kita itu berarti tidak sesuai dengan firman atau alias mungkin apa? Mungkin sesat ya, gitu ya. Ya, ya. Nah, tidak sesuai. dan ada kepikiran lain nggak? Apakah ini kelompok Kristen atau bukan Kristen kah atau apa? Ada nggak kepikiran seperti itu? Waktu awalnya saya masih mengira mereka Kristen ya, awalnya. Karena pakai Alkitab ya? Gitu. Saya lihat kok doanya pakai ini juga ya, puji-pujian loh, dan puji-pujian yang terkenal tuh di yang terkenal, iya benar. Sosial media gitu ya. Betul. Terus doanya juga ya Tuhan begini. Tapi
herannya kok nggak ditutup dalam nama Tuhan Yesus, Iya, gitu. betul. Mereka selalu menutupnya itu dengan doa Bapa kami. Ya. Mm-mm. Tapi begitu mereka memperkenalkan yang namanya oknum si Yohanes Baru, Oknum ya, itu. itu saya mulai nih, Yang gitu. paling itu ya, yang paling menterengnya gitu ya. Ah, dan itu mereka nggak kenalin di awal-awal, di awal kan cuma sebentar gitu ya. Tapi Hmm. begitu di ini kelas center ini langsung kayaknya lebih sering gitu ya, di pelajaran keberapa itu. Chapter 6 Hmm. atau chapter 5 itu sudah mulai lebih sering diperkenalkan dikit-dikit Yohanes baru, dikit-dikit Yohanes baru gitu. Iya. Terus saya cari ini Yohanes baru tuh siapa sih gitu loh. Hmm. Saya cari di internet loh, Iya, nggak ada, benar-benar. Kita harus cerdas nggak cari ada. juga kan, kita punya tempat-tempat yang bisa kita dapat informasi. Nggak ada ya? Oh, nggak ada gitu. Saya juga heran, ini dari aliran mana sih gitu loh. Kok nggak ada namanya Yohanes Baru, itu siapa? Saya tanyakan loh di kelas. Mereka tidak pernah menjawab pertanyaan itu secara lugas. Betul. Jawabannya adalah nantikan jawaban di kelas kami yang berikutnya. Oh, oke. Jadi kan mau nggak mau kita penasaran juga ya. Jadi Ini ngikut terus ya. Jadi akhirnya ngikut terus. ah, jadi saya ikutlah saya lagi. Saya Hmm. juga kepingin tahu jawabannya apa ini. Setelah saya ikutin di kelas berikutnya, apakah mereka menjawab pertanyaan saya? Enggak dijawab lagi. Hmm. Siapa sih Yohanes Baru itu? Kenapa kok tidak diperkenalkan? Dan kenapa kami harus mempercayai dia? Gitu. Betul. Sementara kan kami nggak tahu orangnya yang mana, umur berapa, udah hidup atau mati, apakah dia apa kan kita nggak tahu semua ya tentang Iya. dia. Terus ngapain kita harus percaya dengan seseorang yang kita sudah nggak tahu sama sekali? Iya. Suruh tunggu sampai level tinggi nanti supaya kita dibuat ikut terus. Jadi mereka mengajarkan firman tapi dimanipulasi gitu. Makanya Hmm. kenapa ada banyak sekali pendeta juga dan anggota-anggota sekolah Alkitab bahkan dosen yang sampai terus ikut sampai di wisuda seperti itu. Jadi dimanipulasi sedemikian rupa karena saking pengalaman ya. Kalau yang aku dengar, aku dapat juga kan dari Miss Greta juga ya soal sharing dari sejak kapan itu si Limanhi ini Bapak Limanhi ini membuat organisasi ini ya dari tahun Hmm. 1980. Berarti dia sudah 84. 84 berarti dia sudah berkecimpung di area ini selama 40 tahun. Ya kan? Artinya ada check and recheck ya kan? Semua selama 40 tahun ini semua pengajarannya disempurnakan sedemikian rupa sampai akhirnya pengajaran ini manipulatif banget sampai orang banyak sampai terkecoh. Hmm. Jadi Hmm. tidak mungkin kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Mereka tidak akan mungkin punya jawaban yang benar. Karena semua Hmm. dimanipulasi supaya kita semua menjadi bukan pengikut Kristus tapi dibawa kepada si Limanhi ini. Saya merinding terus terang ya pada saat ditelepon ke Asanti itu. Hmm. Sering gitu rasanya gimana ya? Oh, saya merasakan gini ya. Tuhan itu baik ya. Amin. Eh, saya nggak dibiarkan gitu loh untuk tersesat gitu ya. Iya. Dan kenapa saya harus berada di situ? Kemungkinan karena Tuhan mau kasih tunjukin gitu loh. Bahwa penyesatan itu memang ada Memang gitu. ada. Organisasi mana yang benar? Organisasi mana yang tidak benar? Nah, saya langsung ngomong juga, berarti organisasi yang di luar itu tidak benar semua ya? Hmm. Berarti organisasi yang benar itu hanya organisasi Anda. Saya langsung Hmm. katakan gitu. Dan diamin Iya, dengan melodi yang gak sama. sama mereka. Terus saya dalam hati jadi mikir nih, itu artinya kamu sedang merendahkan organisasi gereja yang lain yang di Hmm. luar dirimu itu, dan istilahnya kamu juga meninggikan diri dong di Iya. antara gereja-gereja yang lain gitu ya. Saya langsung arahkan lagi gini, kalau kamu mau tahu tentang kebenaran,
kamu ya perlu datanya pada Yesus dong, bukan pada Yohanes Baru. Iya. Nah, sedangkan kita lo nggak tahu Yohanes Baru itu siapa, mana orangnya sudah hidup atau sudah mati, atau gimana, kita nggak tahu semuanya. Terus sama dia dijelasin gini lagi, dibalikin lagi di ayat Wahyu 1 ayat 1, Wahyu 3 ayat sekian, lalu dibalikan lagi kepada apa tuh ayat Alkitab yang mengatakan di kitab Wahyu ya, dia yang memberi makan pada bangsa-bangsa, terus dia yang sudah menang. Nah, pertanyaan saya kan, kamu sudah menang itu artinya apa gitu? Kalau Yesus sudah jelas Iya, menang atas maut, betul. bahkan dia sudah jelas juga tidak mengasihi nyawanya, ya. Yes. Sehingga kita juga diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Udah jelas dia menang. Ini Yohanes Baru menang apaan gitu loh. Saya juga Iya. menang dari mana gitu. Mau dibuka dari kitab Kejadian Wahyu sampai dibolak-balik berapa kali pun nggak akan ada yang namanya Yohanes Baru. Iya. Pertanyaan Betul. saya, dari mana nama ini bisa muncul? Setelah saya diketawain 2 kali nggak salah, baru saya lemparkan satu bom lagi. Saya fix tidak percaya dengan yang namanya Yohanes Baru. Saya hanya percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Iya. Nah, langsung saya diusir keluar dengan hormat. Dengan hormat ya. Yang penting dengan hormat. Dipersilakan Bu Greta keluar dari ruangan. Karena sudah berbeda, jadi percuma kan juga ada di situ menurut mereka dan Ya, kita juga. betul. Akhirnya berarti Miss Greta udah keluar saat itu juga ya, karena memang udah Ya, menyatakan imannya ya kepada mereka bahwa itu sudah sangat berbeda. Nah, ya, sekarang berarti Miss Greta sudah ada di luar. Nah, ya. kita bikin video ini dengan maksud salah satunya adalah supaya ada teman-teman lain yang mungkin sedang ditawarkan untuk mengikuti kelas Bible online ini, atau mungkin ada teman-teman yang menonton video ini yang sedang ada di dalam kelas itu dan sedang kebingungan, atau mungkin ada teman-teman yang masih dalam kelas tapi merasa fine-fine aja, merasa bahwa itu masih Alkitabiah. Nah, Alkitab itu bukan hanya satu-satu ayat ya. Orang bisa aja nyomot sana nyomot sini hanya demi untuk kepentingan pribadi. Jadi memanipulasi. Makanya Hmm, tadi benar kata Miss Greta, betul-betul harus belajar firman ya dari awal sampai akhir secara terintegrasi. Tidak bisa satu ini, satu ini, satu itu ya, gitu. Semua harus dibaca satu dengan yang lainnya karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu semua itu saling berhubungan, tidak ada yang misling, gitu nggak ada. ya. Semuanya ada hubungannya, ada saling sambung menyambung lah seperti itu. Itu yang Hmm, pertama. Nah, tapi aku mau ngasih tahu pengajaran yang kita sudah lewati ini ada ciri-ciri, ada poin-poin yang kalian harus benar-benar perhatikan. Benar nggak apa yang kita bilang? Benar nggak apa yang Miss Greta bilang? Gitu ya. Terutama khusus untuk kalian yang masih ada di kelas, ya, yang masih merasa fine-fine aja. Pertama, mereka pasti akan membahas Wahyu. Wahyu ini mengacu kepada bukan Kristus tapi mengacu kepada Yohanes Baru. hmm, Yohanes Baru itu adalah namanya udah ketahuan ya, nggak usah disembunyi-sembunyiin deh, gitu. Nggak usah ditunggu-tunggu sampai kelas akhir. Namanya namanya Bapak Limanhi. Nah, dan dia berasal dari Korea. Saya nggak tahu sih Korea hmm, Selatan itu berarti ya, karena Korea Utara berarti nggak bisa keluar ya berita kayak gini. Yang kedua, mereka selalu mengajarkan perumpamaan dari A sampai Z, perumpamaan semuanya. Mereka tidak pernah mengajarkan apa yang Bapak kehendaki dalam kehidupan kita. Salah satunya yang paling utama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, ya, kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri atau seperti Bapak ya, mengasihi mereka. Itu jauh dari pelajaran mereka. Yang ya. mereka selalu bahas adalah tentang perumpamaan. Dari satu Hmm, perumpamaan ke perumpamaan yang lain. Dari satu hmm, ke perumpamaan yang lain. Ya, hmm. teman-teman tolong diperhatikan itu semua. Dan jangan salah, kenapa selalu mereka mengajarkan perumpamaan? Karena mereka mau menggiring kita kepada satu organisasi, satu pemimpin yang mereka
anggap atau mereka imani menjadi satu organisasi yang paling benar di mata Tuhan dan pemimpin yang paling benar di mata Tuhan, yaitu Gereja Shincheonji. Ya. Kalau di Indonesia itu Center Sion Center apa gitu ya namanya ya, aku lupa deh. Ada Apa sih? juga ini Kak, Gereja Yesus Kristus Kemah Suci, Bait Pemulihan. Suci Kemah Kesaksian. Oh, Kemah Jadi kalau nggak Kesaksian. salah Kemah Suci atau Bait Suci Kemah Kesaksian gitu. Karena mereka Oh, mengambil ayat-ayat ini, bukan ayat sih, kata-kata ini memang dari Alkitab, dari ya kitab langit baru, Wahyu, bumi baru gitu ya. dari tentang Sion, terus ada Sion. lagi ya Iya. Gereja Langit Bumi Baru, Hmm. GLBB. Ya, Shincheonji itu artinya itu ya, langit baru, bumi baru ya. Ya, Kayaknya kalau nggak salah ya. Nanti kita cek lagi. Tapi teman-teman kalau yang dengar ternyata tahu juga boleh kasih kasih insight ya kepada kita di chat. Nah, jadi mereka menggiring kepada yang mereka anggap organisasi yang paling benar, gereja yang paling benar adalah Shincheonji. Pemimpin yang hmm. paling benar adalah Yohanes Baru yang kita udah tahu ya. Nggak rahasia lagi sebenarnya. Ya, mereka rahasia-rahasiain tuh di dalam kelas tuh. Tapi kita di luar udah tahu. Namanya Limanhi. Nah, yang ketiga, ya mereka selalu mengatakan bahwa di luar mereka adalah anak-anak iblis, pendeta-pendeta Hmm. iblis, ya. Gereja-gereja yang bukan berasal dari Tuhan. Berarti kalau bukan dari Tuhan berarti berasal dari iblis. Betapa Hmm. mengerikannya. Betapa GR-nya menurut aku. Nah, jadi Mhm, poin-poin betul. ini poin-poin ini harus kalian apa namanya perhatikan ya. Ini bukan sekedar omong kosong karena kami udah ada di sana dan kami Mhm, juga mengkonfirmasi ulang gitu. Dan ada beberapa poin yang lain begitu banyaknya tapi ini udah cukup nanti karena aku akan wawancara lagi teman saya yang lain. Akan ada banyak insight lagi. Jadi teman-teman itu yang kami bisa bagikan. Kami melakukan ini karena kami mengasihi kalian ya. Kami sebenarnya yap. bisa aja diem-diem aja ngapain gitu. Tapi teman-teman tahu nggak waktu kita bikin video ini eh, pertama di IG Live ya, ternyata internetnya aduhai gitu ya. Udah jadi kita ngobrol-ngobrol ternyata ada satu video, ya ini Miss Greta nggak ada di situ. Akhirnya kita ulang kemarin ya pakai Zoom juga ternyata saya lupa untuk nge-record. Jadi perjalanan untuk dapat ini yang ketiga kita lakukan dengan konsisten. Kenapa? Karena kita punya tujuan supaya Yap, informasi ini kita nggak pegang sendiri ya, karena Tuhan mau kita menjadi berkat apapun yang kita alami, walaupun mungkin kami salah ada di tempat yang salah, tapi kita percaya sesuatu yang salah itu Tuhan punya rencana supaya lewat kami bisa memberitakan perkara ini kepada kalian semua. Walaupun betul. di channel-channel lain mungkin ada juga ya, tapi dengan keberadaan kami menambah confirm ya bahwa pengajaran yang berasal dari gereja Shincheonji atau dari Yohanes Baru ini itu tidak berasal dari Alkitab, walaupun mereka mengatakan mereka mengajarkan kita lewat ayat-ayat Alkitab. Nah, teman-teman, ya, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Miss Greta. Kita udah ngobrol banyak banget, ada banyak banget informasi yang begitu penting yang sudah dibagikan. Terima kasih untuk waktunya. Miss Greta ini lagi dalam keadaan sibuk. Abis ini beliau juga mau ngajar, ya. Kasih waktu untuk ini dan kita percaya apapun yang kita udah share sama teman-teman yang lain itu akan jadi berkat. Dan teman-teman terima kasih karena kalian tetap setia di Obras Stepping ya, obrolan santai tapi penting. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan next video akan ada lagi teman saya yang lain. Saya punya ada mungkin sekitar 5 atau 6 lagi yang akan saya wawancara. Exciting banget bukan? Nah jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya. And Miss Greta, thank you for your time, for Thank you. everything you have done. God bless you. God bless whatever you do. Ya. God bless you too. Kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lain. Terima kasih teman-teman semua untuk kesetiaannya. See you and God bless you. God bless you. Bye. Bye.